Warga keluhkan jalan yang baru diaspal bisa dilepas. Sister Hong, pria asal Cina, menyamar sebagai wanita yang kencani 1.600 pria. Media asing soroti susahnya cari kerja di Indonesia. BMKG ingatkan cuaca ekstrim melanda Indonesia. Selamat malam pemirsa, Komik Egg Breaking News kembali menyapa. Bersama saya Sardol dan rekan saya Johan Juling, inilah Komik Egg Breaking News. Kita langsung saja menuju ke berita yang pertama. Silakan Jo. Warga mengeluhkan kualitas seruas jalan yang baru selesai diaspal karena permukaannya mudah terkelupas, bahkan bisa dicabut seperti masker. Udah pasti terjadi korupsi di sini. Tunggu dulu Dol, bisa saja warga desanya ini muridnya limbat semua. Nah, bisa jadi juga. Dalam video yang beredar, terlihat warga menarik lapisan aspal dengan tangan tanpa kesulitan. Menurut ahli teknik sipil, prime coat seharusnya meresap... Kot apa tuh? Bahasa Inggrisnya kambing. God. Ya udah terserah saya lah. Menurut ahli teknik sipil, prime coat seharusnya meresap ke dalam kerikil padat dan tidak membentuk lapisan di permukaan yang bisa dikupas. Idealnya, kerikil padat harus dalam kondisi agak kering atau sesuai kelembapan yang disyaratkan agar prime coat bekerja efektif. Gimana Dol, menurut kau Dol? Aku dulu pernah kerja aspal Jo. Sumpah serius. Kelihatan ya. Iya, aspal semua ini. Oh, bekas aspal. Iya. Menurutku pas aku kerja aspal nggak securumin ini, nggak harus nunggu kering, harus nggak nunggu apa. Memang membual aja bapak ini. Tapi gara-gara berita ini harusnya KPK harus ngetes jalan ini Dol. Supaya apa tuh? Biar jalan menuju tersangka baru terbuka. Aspal kayak gini juga Dol menurutku. Cocoknya itu dikasih label. Supaya apa? Tulisannya nanti dibuat sesuai semangat korupsi. Biar banyak-banyak korupsi di Indonesia ini ya kan? Ada titik kecilnya tuh. Apa tuh? Dan tangisan rakyat kecil. Menangis semuanya. Gak heran Jo kalau aspal ini gampang ngelupas gitu. Kurasa anggarannya banyak ditempel di kantong daripada di kerikilnya. Itu dia. Keluarga dia kan juga masyarakat. Tapi mungkin itu metode baru ya kan. Namanya juga perawatan jalan gitu. Jadi seperti kayak dipakai masker. Habis itu jalannya jadi glowing. Oh, berarti kita pakai aspal muka kita glowing dong. Nice, Jo. Nggak perlu ke klinik kecantikan lagi. Nice, Jo. Tapi nanti hasilnya kayak mukamu. Nggak mau. Malpraktek itu namanya. Kan ganteng aku hitam manis padahal. Nggak mau. Nih sekarang nih buat netizen bisa nih bantu jawab di komen kira-kira proses pengaspalannya ini seperti di video itu sudah benar atau salah. Komen ya netizen ya. Jangan di IG-nya Sardol, nggak bermanfaat. Kita ke berita selanjutnya, silakan rekan saya Sardol. Nama Sister Hong mendadak mencuat di jagat maya setelah skandal mengejutkan yang melibatkan dirinya terbongkar ke publik. Itu yang 19 detik itu, Dol. Enggak, ini enggak 19 detik. Ini banyak kali korbannya. Kau dengar aja beritanya. Sosok yang selama ini dikenal sebagai wanita feminim dengan penampilan menarik ini, ternyata seorang pria asal Tiongkok bernama Asli Jiao. Pria dia, Johan. Berkumis dia. Asli deh. Sister Hong ditangkap karena diduga menyebarkan ribuan video hubungan seksual secara ilegal tanpa persetujuan. Yang mengejutkan, Jiao mengklaim telah berhubungan dengan lebih dari 1.600 pria selama 3 tahun terakhir. Kau dengar tuh Jo, 1.600. Rekor muri dia, Dol. Berak udah gak undang lagi dia. Parah itu. Para korban berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari mahasiswa, pekerja profesional, pelatih kebugaran hingga ekspatriat. Jadi gini Jo, kau gak tahu gak berita ini? Sister Hong itu. Viral kali soalnya di media sosial. Ini beritanya saya tahu banget, Dol. Tahu kok? Jadi modusnya nih. Setelah dia berhasil memikat para pria itu, dia ajak main tuh. Main apa nih? Dia ajak main. Enggak lah main itu lah deh, ya kan? Mereka tuh ini dibawa tuh ke kamarnya, ke tempat tinggalnya dia. Itu ada di di apartemennya. Namanya itu di lokasinya ini Nanjing. Jangan kotor Juling. Hah? Memang nama tempatnya Nanjing. Oh, Nanjing. Ya, jangan hilangin N-nya. Terus nih ya, hubungan mereka nih.
direkam diam-diam tuh sama si siapa namanya itu? Sama Sister Hong. Sister Hong. Itu direkam diam-diam tuh, Dol. Habis itu videonya disebar tuh di aplikasi-aplikasi yang biasa kau pakai. Aplikasi apa yang pakai? Hah? OnlyFans. Ah. OnlyFans. Terus dijual dengan mahal banget, Dol. Itu setara kayak 150 yuan. Berapa tuh, Jo? Itu sekitar 330.000 Mau udah bisa per makan video, Dol. per video tuh? Iya. Satu video, Jo? Satu video 330. Hanya nonton bencong. Iya. mahal kali tuh, Jo. Iya, setara kayak cicilan Bitku tuh. Per bulan, Dol. Per bulan. Iya. Parah. Nih, yang mengejutkan lagi nih ya. Si Jiao ini mengklaim telah berhubungan intim dengan pria itu sebanyak 1.600, Dol, selama 3 tahun. 1.600, Jo. Iya, bayangin tuh berapa. Itu udah kentut, udah nggak bersuara lagi, Jo? Enggak. Kayak bernapas ya? Udah Nggak kayak keluar gitu ya? Kayak personilnya Tinky Winky kan. Oh, 1.600, mana besarnya itu ya kan? itu gimana ya logikanya ya, Dol ya? Kalau menurutku kayaknya ini orang-orang ini pestisnya sama, Jo, sama-sama penyuka sama jenis, makanya lanjut gitu ya. Kalau awal gitu pukul langsung di tempat. Iya kan, pas kau tahu ternyata dia laki-laki, Ku potong duluan deh. kacau, parah itu. Kan kabar aja katanya, siap orang tuh berhubungan seksual gitu kan. Ya. Nah, dan dia nggak minta bayaran uang gitu nggak. Nah, terus? Dia minta bayaran kayak susu, roti, minyak goreng, makan makanan instan gitu lah. Memang dia mau sembako aja gitu. Dia orang purba masih pakai barter gitu. Dari 3 tahun, totalnya totalnya 1.600 cowok, Jo. Itu bukan Sister Hong itu. Apa, Dol? Sister Strong. Ya, ini sebelum main minum jos susu. Tapi parah, Dol, itu kayak dikira cewek, ternyata abang-abangan pakai bedak tabur. Yang herosin. Tapi fotonya jelek loh, Jo. Gue udah liat fotonya asli. Enggak mau sih. Jelek kali gue tuh, Jelek orang kali. gonjas gue tuh. Lebih cantik lagi Popo Barbie. Berita berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Johan Juling. Terima kasih rekan Sardol, ini dia berita selanjutnya. Al Jazeera, media global yang berpusat di Qatar, menyoroti sulitnya Gen Z di Indonesia mencari kerja. Bahkan, lulusan sarjana di Indonesia ditemukan banyak menganggur dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Al Jazeera menyebut Indonesia termasuk negara dengan tingkat pengangguran pemuda tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Tercatat, 16% dari 44 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori Gen Z tidak memiliki pekerjaan. Angka ini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan tingkat pengangguran pemuda di negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Menurutmu gimana, Dol? Parah nih, Jo. Kalau maksudku, kalau udah media luar sampai sepedulinya gitu sama pengangguran di negara kita, berarti udah parah kali tuh. Mendingan pejabat kita udah pindah ke Qatar sana gitu. Langsung pindah ke Qatar? Kita udah pindah aja langsung gitu, biar diajalin langsung sama Al Jazeera. Tapi kau tahu bahasa Arab? Nggak bisa sih, Jo. Aku cuma tahu bahasa India aja. Ya udahlah, kau balik ke Indah aja lah. Aku aja yang ke Arab. Jual bakaran jorok di sana ya kan? Iya. Adipuri, tarik gitu ya kan? Udah stylemu banget itu. Saking banyaknya kok pengangguran di Indonesia tuh bukan lagi gagal gitu. Itu udah kayak genre hidup, Jo. Kayak musik. Nah, Festivalnya. iya. Festival lebahan. Jadi genre hidup dia. Parah. Tapi ini ya, Dol, nah. Coba kita bandingkan, Dol. Sama negara-negara tetangga. Contohnya? Thailand. Sukses dengan wisatanya. Vietnam. Sukses dengan ekspornya. Ya. Negara kita. Sukses mencetak sarjana rebahan. Ada yang lupa kok, Jo. Apa tuh? Korupsi juga. Itu dia. Kuliah, bohongi warga. Ya. Tapi ini bener, Dol. Saking susahnya cari kerja di Indonesia, temanku nih kemarin nge-apply 1.000 kerjaan. Wow, banyak kali ya 1.000. Iya, dia cuma dipanggil sama siapa? Siapa? Alfamart aja. Itu punya tukang parkir mungkin dia. Bisa jadi ya. Susah banget, Dol. Nih saya sekarang aja nih. Tuh. Apa? Tunggu, Dol. Ya, ada panggilan dari Mi Gacoan, Dol. Lanjut dulu, Dol. Lanjut, Dol. Janganlah. Kita kerja di sini. Udah ada kerja kita. Ya. Oke lah kalau begitu. Ini berita selanjutnya silahkan dibaca oleh rekan saya Sardol. Terima kasih rekan Johan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Singkat aja, Dol. BMKG.
BMKG mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang masih dinamis dan berpotensi ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Terutama di wilayah hati yang masih sering kena badai kenangan mantan. Masuk barangnya. Imbauan ini menjadi semakin penting, mengingat aktivitas masyarakat untuk berwisata dan berpergian keluar kota mengalami peningkatan signifikan. Meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau, tapi dompet tetap mendung, karena tiket liburan nggak ada diskonnya. Duh, pinjolku jadi nganggur, Dol. Kondisi atmosfer dan laut masih sangat dinamis dan bisa berdampak pada keselamatan serta kelancaran aktivitas masyarakat. Kondisi atmosfer ini, Jo, dinamis sekali gitu dia. Kayak hubungan tanpa status. Nggak jelas tapi tetap bertahan. Itu dia cerita hidupmu itu ya. Sedikit-sedikit curhat. Oke pemirsa, untuk mengetahui informasi lengkapnya, rekan Johan akan membawakan berita ramalan cuaca untuk seminggu ke depan. Silakan rekan Johan. Terima kasih rekan Sardol. Nanti lagi curhatnya ya. Oke. Pemirsa Komik Breaking News, berikut adalah ramalan cuaca di berbagai wilayah Indonesia untuk beberapa hari ke depan. Buat kamu-kamu nih yang jarang diajak jalan, asoy. Bersama saya Johan Cuaca, berikut saya sampaikan informasi untuk Anda. Kita akan mulai di daerah Jakarta. Di Jakarta sendiri itu cuacanya diprediksi cerah. Tapi hati warga tetap mendung karena gajian belum turun. Ya Allah, sabar ya Dek ya. Tolong dong bos-bos PT cairin dananya. Di sini siapa nih yang tinggal di Bogor? Ayo acungkan tangan. Siapa nih yang tinggal di Bogor? Karena di Bogor hari ini hujan. Di Bogor itu lagi hujan, tapi tenang. Kalau tidak hujan berarti kalian tidak ada di Bogor. Karena Bogor kota hujan. Asoy. Kita beralih nih ke Yogyakarta. Kotanya gudeg nih. Di Yogyakarta diprediksi berawan sepanjang hari. Awan aja konsisten. Masa kamu sama dia di ghosting terus? Aduh, putusin aja. Sekarang kita beralih ke sedikit jauh lagi nih ke area Sulawesi Utara, tempatnya itu di Manado. Di Manado teman-teman justru cuacanya itu stabil. Suhunya 32 derajat. Stabil banget tuh kayak hubungan orang lain. Hubungan saya belum tentu. Masalah duit. Buat teman-teman pelancong-pelancong yang ingin datang ke Bali nih, saya akan jelaskan nih cuaca yang ada di Bali. Kita lihat nih cuaca di Bali ini mataharinya cerah total, bersinar. Kontras banget tuh dengan isi rekening saya yang mulai gelap. Curhat sedikit nggak apa-apa ya. Buat teman-teman yang ada di Kalimantan, khususnya di Pontianak nih, di Pontianak saya jelaskan dulu nih cuaca di sana itu sedikit mendung galau. Aduh, awan-awan ini kok bisa aja putus ya. Duh, kayak hubungan Sardol tuh. Nah, sekian berita ramalan cuaca hari ini. Ingat teman-teman, mau hujan ataupun panas, jemuran tetap tanggung jawab kita bersama. Jikalau ada sumur di ladang, mulailah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, sering-seringlah mandi, nanti bau. Oke, saya Johan Cuaca pamit undur diri. Kita balik ke rekan saya Sardol karena saya mau angkat jemuran dulu. Dadah. Itulah berita hari ini di Komik Breaking News. Tempat di mana berita disampaikan setajam satir dan sepahit realita. Tapi masih bisa ditertawakan bersama. Ingat pemirsa, dunia ini keras tapi ketawa itu gratis. Saya Johan dan Sardol pamit undur diri. Sampai jumpa di Komik Breaking News berikutnya. Karena kalau nggak bisa jadi solusi, minimal bisa jadi komedi. Kerja dulu aku. Juling bencong, juling bencong. Ini masa ada MC dangdutan di tempat yang sebelah. Udah, yuk. Udah, selesai ya, dadah.